ya, lihat ya. Peninggalannya apa saja nih, Pak? Oh gitu. Iya. Keren loh. Ini ruang tamu utama. Ini menjadi calon pengganti Bung Karno sebenarnya, teman-teman. Kita dikhianati sama orang kita sendiri. Astagfirullah. Karena saya merinding loh, dan Pak Bambang juga saya lihat merinding. Oke. cuman Ini bagian kamar. tidur ya. Contoh kamar tidurnya kayak gini. Ini rumah Pak Jenderal Ahmad Yani luasnya sekitar berapa ya? Kurang lebih 1000-an lebih ya. 1000 meter ya. Iya. Oke, kita lanjut teman-teman, dan kita Ini akan memperlihatkan ruang makan ya. sebuah tempat bersejarah. Ini Wih, kalau beliau paninya setiap suruh aja. Kejadian Pak Ahmad Yani meninggal, kayak seolah-olah itu Pak Ahmad Yani pulang ke rumah, pulang ke sini. Jadi kayak pamit ya. Cuman kayak penampakan kayak jalan gitu. itu sebelum kejadian, Pak. Kejadian waktu malam itu kejadian. Pas malam itu kejadian. Itu. Jole, jumpa lagi bareng Tole. Di kesempatan video kali ini ngajak kalian sowan mengunjungi rumah kelahiran Jenderal Ahmad Yani, teman-teman. Berada di pedesaan Kabupaten Purworejo. Suasananya itu luar biasa. Dan langsung saja kita let's go. Ya, saya akan bertemu dengan salah satu keluarga anggota beliau yang sekarang berada di tempat rumah kelahiran Jenderal Ahmad Yani, guys. Suasananya itu di sini sangat wow, lestari sekali, teman-teman. Bentuk rumahnya bergaya Belanda, Eropa gitu ya, teman-teman. Masih asli, berwarna putih dan abu-abu. Wah, guys, kita silaturahmi. Assalamualaikum. Kulon wun. Waalaikumsalam. Ya. Halo, Pak Bambang. Ya. Wah, kita bertemu, Pak. Ya. Kabarnya gimana? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Dan beliau ini, Pak Bambang, merupakan salah satu anggota keluarga Ponakan ya. keponakan Pak Yani, Ya. yang dimana Pak Yani itu menjadi salah satu tokoh bersejarah di Indonesia. Ya. Ini rumah asli ya, Pak? Ini rumah asli, rumah orang tua beliau. Rumah Bapak Wongsorejo. Oh, jadi nama orang tua Bapak Ahmad beliau? Yani. Namanya Bapak Wongsorejo, ibunya namanya Ibu Murtini. Kalau bangunan ini berdiri pertama itu tahun berapa, Ini Pak? sebelum tahun ini, sebelum tahun 62. Dan di sini memang arsitekturnya itu masih alami, asli. Ya. Kita pertahankan masih keasliannya karena biar tidak menghilangkan sejarah dari orang tua beliau dulu. Dan memang sebagai bangsa itu jas merah, jangan Betul, melupakan ya, sejarah betul, gitu betul, ya, Pak. Biar ingat dari dulu sampai sekarang masih ingat. Bentuk dan wujudnya kayak gini, nggak ada perubahan sama sekali sampai sekarang. Saya pertahankan sampai ini. Lantainya masih asli ya. Ini masih asli, Pak. Asli ya. Namanya tegel ya. Tegel dulu, tegel apa ya? Tegel untuk teras ya. Jadi biar nggak licin pakai yang ini. Kalau yang dalam kan kita tegelnya ini ya, hitam ya. Masih kita pertahankan ya. Jadi ini semua masih asli, ya, Pak? Semua, iya. Sampai bangunan semua kita pertahankan sampai asli. Ini pintu-pintunya kan model-model Eropa ya. Rumah-rumah Eropa kan kayak gini. Pintu besar, jendela juga juga besar ya. Ini ventilasi yang sangat menarik sekali. Betul ya. Silakan Mas, masuk Mas ini. Mas. Oh, jadi kita boleh nih lihat-lihat lihat. peninggalannya apa saja nih. Ini ruang tamu utama. Kalau ada tamu, ruang utamanya di sini. Wow. Ini ada gambarnya Pak Ahmad Yani. Lihat tuh, guys. Ya. Jadi ini merupakan gambar sosok Jenderal Ahmad Yani, salah satu putra terbaik dari Purworejo, teman-teman. Ini yang tadi yang saya ceritakan tadi, ini adiknya yang Bu Asmi tadi, yang nomor 2. Sekarang Tinggal di Bandung, di Cimahi, masih hidup. masih Sekarang sehat. usianya alhamdulillah mungkin sekitar 97. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ini ibu ya, adiknya wafat Yani yang paling bungsu. Dan sekarang masih ada juga. Ibu sudah meninggal tahun 2005. Oke, semoga ditempatkan dalam kondisi terbaik ya. Yang terbaik. Jadi Pak Ahmad Yani kan 3 bersaudara. Pak Yani yang paling laki sendiri, nomor 2 Ibu Asmi, yang ketiga Ibu Asina ini. Jadi ibu
saya yang di sini. Jadi memang keluarga besar gitu iya, ya Pak. Betul ya. Terus ini ada ya ini dulu jam-jam kuno ya. Jam kuno. Ini peninggalan Pak Yani. Iya dulu dari orang tua beliau ya. Luar biasa loh Iya, teman-teman. ini masih pakai puteran ya. Pakai puteran ini. Jadi nggak pakai batu ya. Terus gimana cara kerjanya Nah, Pak? ini diputer. Ini diputer gitu. Nah itu fungsinya untuk Ini biar jalan. Oh, Ini mengatur. mengatur apa kayak batu ya, gantinya batu. Jadi ini main apa? Puter ya. Oh gitu. Iya. Keren loh. Iya. Ini jarang banget saya lihat loh Pak. Nggak ada. Jadi jarang-jarang ya. Ini Satu-satunya mungkin barang yang kuno ya, antik ya. Ini menjadi salah satu kenangan dari Pak Yani ya. Betul ya. Ini barang peninggalan Pak Yani Iya, teman-teman. betul. Terus ini ada foto lagi, foto putri beliau di sini ada. Wow, ini teman-teman Iya. keluarga besar Pak Yani. Iya, ini Pak Ahmad Yani, ini Ibu Yani. Ini waktu anaknya waktu kecil, masa masih kecil. Anaknya banyak ya Pak? Anaknya 8. Ini waktu ini kan masih 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang paling bungsu yang waktu di film itu membangunkan Pak Yani waktu itu belum lahir waktu itu pas foto ini. Oh, ini menjadi salah satu pemeran di film. G13 waktu bangunin Pak Yani dia waktu kecil dulu sebelum Oh, iya, TKI iya. ada tuh di filmnya ada yang bangunkan sama pembantunya yang bangunkan kan ini namanya Pak Irawan Solo Edi. Pak Edi. Pak Edi. Ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 12. Jadi cowoknya di belakang. Nomor 1 sampai nomor 6 cewek, yang cowoknya di belakang 78. Dulu bapaknya juga gitu, mungkin lebih baik jadi pahlawan daripada jadi orang terkenal di masanya. Mungkin Wah, merinding loh saya. Jadi pahlawan kan sampai saat ini masih dikenang sampai generasi sekarang. Kalau mungkin jadi pejabat kan dikenal waktu eranya aja sebagai pahlawan yang berani berjuang untuk bangsa dan negara. Apalagi ini Mak gugur, yang disayangkan cuman gugur sama orang kita sendiri. Dan dijahati sama orang ya. Kita dikhianati sama orang kita sendiri. Astagfirullah. Karena beliau dituduh dulu waktu itu kan dikira mau mengkudeta sang Adalah ya. provokator Pak Oke. Karno waktu itu ya, dikira beliau mau mengkudeta. Ya nggak mungkin, Pak Karno juga bilang nggak mungkin ini anak saya, anak emas saya calon pengganti saya, kenapa? Tapi kan dari pihak orang yang nggak seneng terus mendoktrin dan mendukung Pak Karno, akhirnya beliau jadi korban ini. Itulah namanya politik di Indonesia kayak gitu. Politik itu memang kejam Kejam, teman-teman. ya. Dan ini menjadi salah satu korban. Iya. Pak Yani itu menjadi salah satu korban kejahatan politik Iya. tahun 65. Waktu itu kan partai PKI waktu itu ya, paling kuat yang di Indonesia, yang paling berperan, yang ikut serta pemerintahan waktu itu. Selain Pak Karno kan ada partai politik namanya Partai PKI lah, Partai PKI bukan. Kalau gerakannya G30 PKI, tapi partainya Partai PKI waktu, Partai Komunis Indonesia. Dan Pak Yani ini Jadi korban. teman-teman dari salah satu beberapa jenderal. Betul, 7 jenderal, beliau ini salah satu korbannya. Padahal Pak Yani itu memang dikenal sosok yang tidak mementingkan diri sendiri. Ini menjadi calon pengganti Bung Karno sebenarnya teman-teman. Iya. Mungkin sudah suratan takdir ya semua. Allah mungkin mengendaki beliau jadi pahlawan, dikenal sampai sekarang, dipakai di mana-mana sama beliau, di jalan-jalan utama, jalan utama di kota-kota, kabupaten sampai ke provinsi ya. Nama beliau kan ada semua di sana. Menjadi nama besar pahlawan revolusi. Betul, gitu ya, Pak. Ada jalan Ahmad Yani semua di mana-mana. Banyak di mana-mana. Iya, di kota-kota bukan hanya di Jawa. Iya. Luar biasa sekali teman-teman. Baik di tingkat kabupaten, provinsi, kota madya, provinsi, nama beliau dipakai sampai sekarang ini. Dan kenapa ya Pak? Ketika menceritakan sosok Jenderal Pak Ahmad Yani itu, saya merinding loh, dan Pak Bambang juga saya lihat merinding loh. Karena ini semua kan kita merasa terharu karena perjuangan beliau kan luar biasa.
nggak pamrih demi bangsa dan negara. Waktu berjuang aja beliau berani mengorbankan nyawa dan jiwanya, tapi beliau malah korban dengan orang kita sendiri yang kita sayangkan ini. Tapi sudah, ini memang sudah kita dari pihak keluarga kita pupus, memang itu sudah suratan takdir yang Iya, terbaik buat beliau. Semoga beliau husnul khotimah. Ya. Amin. Kita doakan sama-sama untuk almarhum Pak Jenderal Ahmad Yani, juga korban-korban lainnya. Semoga husnul khotimah. Amin. Ya. Amin. Husnul khotimah, Amin. dapat tempat terbaik Amin. diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini Oke. juga, maaf kita lanjut. Ini foto beliau sama Bu Yani. Ya. Wah, Ya. gagah Iya. loh teman-teman. Iya, tapi kita warnain ya. Ha-ha. Kayak air sekarang ya. Dulu Tapi itu hitam putih itu. Dulu itu ada ya, nanti dalam ada hitam putih. Nah, ini sebenarnya sebelum ada air itu ya, kita dulu kan anaknya yang paling bungsu. Ini temanku bisa mewarnain gitu loh. Dalam model sekarang kan udah IT-nya pintar ya. Ah. Akhirnya diwarnai, kita dikasih apa filenya, kita cetak di sini. Lihat guys, Iya. sangat gagah sekali Jenderal Ahmad Yani, dan ini juga Iya. sangat mempesona ya, anggun gitu ya Ibu Yayu istrinya, ya, namanya. Ibu Yayu. Iya, Ibu Yayu. Wow. Ini foto beliau. Iya. Lihat teman-teman, ini ada salah satu foto Pak Yani memakai seragam militer. Iya. Itu juga ada itu. Ini juga ya, Iya. kita Jadi lihat kita sengaja foto-foto kita dulu banyak teman-teman. Foto beliau di sini. Ini merupakan saksi dari perjalanan Pak Yani di militer yang sangat panjang. Iya. Oke, ini beneran loh teman-teman. Ini asli. Suasananya adem banget, dan ini di ruangan yang cukup luas ya. Karena gaya Belanda, saya merasakan hawa yang adem, Iya, betul. juga aromanya itu wangi loh teman-teman. Masih sangat terawat. Ini contoh, cuman contoh kamar tidurnya kayak gini. Oh. Maaf ini, cuman kayak gini. Itu Oke. Cuman Ini bagian kamar. tidur ya, contoh kamar tidurnya kayak gini. Cuman rumah sebesar ini kamar tidurnya cuma 3. Contoh segini semua. Wow, ini kamar zaman dulu teman-teman. Iya. Memang Maaf ini cukup besar. Belum di spray. Dan sekarang ini terawat, masih kondisi asli. Ini juga zaman dulu ya Pak? Iya, iya. Meja juga zaman dulu, semuanya masih orisinil teman-teman. Ini hanya dirawat, tidak ditempati oleh Bapak. Iya, Buat tidur enggak ya? Enggak, karena ini kalau ada tamu, ada saudara, kita tempatkan di sini. Ini rumah Pak Jenderal Ahmad Yani luasnya sekitar berapa ya? Kurang lebih 1000-an lebih ya. 1000 meter ya? Iya. Dari bangunan rumah beserta halaman Halaman belakang. sampai sekolahan gitu ya? Enggak, sekolah udah Oh, lain lagi. udah beda? Beda lagi. Oke. Beda ya. Itu kalau sama sekolah lebih besar ya. Sekarang udah dibedakan, kita bikin tembok pagar pembatas itu. Oh, dulu ini temboknya nggak setinggi ini ya Pak? Dulu pendek kayak gitu, ya semua kayak gitu, pendek semua, terus itu saya tinggikan. Oh, sama Pak Bambang di rehab ya? Tahun 2011 saya tinggikan, biar agak, maaf ini dulu kan pendek banget ya. Terus pintunya dulu 2 pintu masuknya, itu gerbang sama sana dulu. Oke. Kita bikin 1 pintu biar pengawasannya lebih enak. Oke, kita lanjut teman-teman, dan kita Ini akan memperlihatkan ruang makan ya. sebuah tempat bersejarah. Ini Wih, meja kursinya dulu, itu juga ada gambarnya di Pak Jadi di situ nanti. Ini meja Istimewa, kursi. teman-teman. Ini meja kursinya. ini masih asli Asli, loh. ini jati. Ini Jati, Pak? Ini modelnya bisa dibuka lagi, dipanjangin lagi nih. Ini modelnya bisa Ini? dipanjangin. Iya, ini ada lipatan, bisa Oh, ditarik. ini bisa Buka lagi, besar lagi, panjang. Rubah ya? Ini kan dilipat ini, tak lipat. Kita ada pendekin. Kalau pas kita perlu lagi, bisa dibuka, lebar lagi segini. Jadi berpanjang. Oh, Ini modelnya ini kan ada modelnya. Ini luar biasa, Iya. Pak. Tapi nggak apa-apa, gini aja, Pak. Boleh ya. Ini cuma contoh aja. Ini luar biasa loh teman-teman. Ini ada surat piagam penghargaan untuk ibu beliau. Ini apa Pak? Surat piagam nih. Surat piagam. Iya. Tak pas tulisan tangan ini. Ada. Pada hari ini, Jumat Legi tanggal 21 Oktober tahun 1966 nih teman-teman.
Masih Surat piagam. Iya, masih tulisan tangan, nggak apa-apa angin. Oh, angin ya. Iya, nggak apa-apa ini. Kaget. Nggak apa-apa. Ini apa lagi? Ini piagam juga. Ada itu karangan di situ. Wah, Masih tulisan tangan, masih ejaan lama ya. ini masih tulisan tangan ya, Pak? Iya. Ini piagam yang diperuntukkan untuk Ibu beliau. Ibu Pak Iya. Ahmad Yani sebagai tanda bahwa Ibu. Pak Jenderal Ahmad Yani itu salah satu pahlawan gitu ya. Putra beliau, iya. Putra yang sangat membanggakan teman-teman. Iya, betul. Ini putra putri beliau. Foto kuno nih Iya, teman-teman. ini juga. Ini kakek neneknya Pak Ahmad Yani. Masya Allah. Dulu sedikit cerita ya maaf ini. Ah, boleh, Pak. Ini kakek neneknya ini, kalau kakeknya kan dulu jadi kepala desa di sini. Oh, tokoh masyarakat. Ya, kalau tokoh dulu kan sangat disegani dan punya karisma khusus ya. Karisma khusus itu maksudnya orang-orang dulu kan pilihan ya, tokoh-tokoh yang kepala desa dulu kan dulu kalau nggak benar-benar orang pilihan nggak mungkin jadi kayak nggak sekarang era sekarang karena politik ya. Betul, Pak. Kan, ya, ada uang jadi ya. Ah. Dulu ini enggak. Ini beliau juga, saya sedikit cerita ya. Kalau mandi setiap bulan suro, tahu bulan suro ya? Ya, Kemarin suro itu ya. ya bulan Muharram ya, Pak. Muharram atau suro kayak pusaka ya. Setiap tahun Suka dimandiin musim. gitu. Nah, kalau beliau mandinya setiap suro aja. Oh, Setiap hari ini? mandi iya. Maaf nih Mbah juga kayak gitu. Mbah Wongso namanya. Namanya Mbah Wongso Karyo. Oke. Kalau yang tadi bapaknya Pak Yani Wongso Rejo. Cuman ini Mbah Wongso Karyo ini bukan punya anak Mbah Wongso Rejo, bukan. Oh. Yang anaknya Mbah Wongso Mbah Lurah ini ibunya Pak Ahmad Yani, Bu Murti ini. Oh, dari ibunya. Nah, yang asli sini ibunya Pak Ahmad Yani. Dari bapaknya ini, dari ibunya ini yang asli sini, kalau bapaknya ini Ambarawa. Ada yang menarik juga bahwa keluarga Pak Yani merupakan tokoh masyarakat yang dulu saat kejadian tahun 65 itu ada firasat juga ya. Gimana tuh, Pak? Jadi firasatnya gini, kayak khususnya ini nih, maaf ini gambarnya ini. Kayak ini punya Pak Ahmad Yani. Oke. Namanya Bu Murtini ya. Heeh. Kalau bapaknya kan Bapak Wongso Rejo. Oke, ini ya. Ini bapaknya, ini Bu Yani, ini Pak Yani, ini adiknya yang di Bandung itu ya, Mbak Asmi, ini suaminya, ini mantunya Pak Ahmad Yani yang dapat ini anaknya yang Mas Untung ini. Oh, yang sekarang masih kondisi Masih sehat ya. Alhamdulillah. Dulu Ibu Wongso ini waktu mau kejadian Pak Ahmad Yani meninggal, kayak seolah-olah itu Pak Ahmad Yani pulang ke rumah, pulang ke sini. Jadi kayak pamit ya. Kayak firasat mau pamit memberikan info pulang, gitu ya. Dia cuman kayak penampakan kayak jalan gitu. Itu sebelum kejadian, Pak. Kejadian waktu malam itu kejadian. Pas malam itu kejadian. Itu. Jadi mungkin pas mungkin sudah dia meninggal itu mungkin dia pamit ke sini. Oke. Jadi seolah-olah dia di belakang itu Ibu Wongso ini, Bu Murti ini dekatin. Kalau dulu kan panggilannya Ahmad ya. Panggilan akrabnya Pak Ahmad Yani kan Ahmad. Ibunya kalau panggil, "Mat, kok kamu pulang?" Di belakang itu akhirnya disusul gitu, kok nggak ada. Duh, kamu pulang kok nggak ngabarin. Biasanya kalau pulang kan suka nggak pernah ngabarin, tahu pulang gitu lah. Allah Akbar. Dia pulang dilihatin kok nggak ada. Tahu kok dapat telepon dari Kodim. Ada kejadian di Jakarta. Itulah. Oke. Biasa itu foto dia posisi di meja ini ya, di meja ini tapi Oh, ini ya? Iya, di depan Ini ya? sini. Ini kita kan masuk ini ya. Maaf ini. Kita kan Oke, tadi masuk ke sini ya. Ini kan betul. pintu tadi tuh pintu depan. Kita tadi masuk ke sini ini. Ini kan masih asli semua. Kita masuk sini. Cuman ini posisinya di depan sini terus. Wah, di meja ini teman-teman ya. Iya. Iya. Ya, kalau kayak gini ada foto dia juga. Ini foto dia. Teman-teman, lihat. Hormat Ini hormat nih. buat orang tuanya ya. Pak Jenderal Ahmad Yani. Ini bukan buat orang tuanya, ini ada orang tuanya di sini. Oke. Dia hormat sama orang tua ini. Kita memang saya pasang sengaja di sana menghormati. Nah ini bapaknya, Bapak Wongso Rejo, ini ibunya Ibu Murti nih. Nah ini tadi foto yang di depan aslinya ini. Wah, ini ada filosofi ya.
Jadi di atas pintu di sana teman-teman ada gambar Pak Jenderal Ahmad Yani sedang hormat sengaja, dan foto dari keluarga orang tua beliau itu ditaruh di sini. Iya, biar ada penghormatan beliau ke Wah. orang tua Sampai sekarang pun fotonya aja sampai ada filosofi ya. Betul. Ini foto beliau. Kita boleh mendekat ya Pak? Boleh, silakan ya. Nih teman-teman, foto Sang Jenderal Ahmad Yani, dan ini merupakan ada bacaan memperingati 100 hari gugurnya para pahlawan revolusi teman-teman. Ini ya, korban G30S. Masya Allah. Memang sebenarnya kalau menurut saya pribadi, Pak Yani itu kalau umurnya panjang emang cocok jadi pemimpin Indonesia. Amin, memang semua sudah kembali lagi ya. Karena sudah takdir ya. Takdir ya. Ini ada foto Pak Jenderal Sudirman. Apa ini bukan foto, lukisan ya? Ini lukisan Pak? Iya, lukisan Pak Jenderal Sudirman ya. Beliau kan juga mengagumin tokoh besar TNI ini ya. favorit dari Pak Jenderal Ahmad Yani. Sampai dulu dia sendiri yang masang. Jenderal besar Sudirman. Iya, Jenderal besar. Wow, ini lukisan asli Pak? Asli. Sampai itu masih lukisan asli, sudah mulai ini ya bawahnya. Tapi masih asli. Tapi masih terlihat banget ya aura besarnya gitu ya teman-teman. Iya. Pak sebentar saja ini ruang. Oke, ini dapur, ruangan dapur lah ya Pak ya. Sana ada dapur, ini ada musola. Oh, ada musola ya? Ya, itu musola. Ini merupakan musola di rumah kelahiran Jenderal Ahmad Yani teman-teman. Luar biasa ya. Aromanya itu memang wangi, sejuk. Nah, ini kamarnya cuma tadi 1, 2, 3 kamar. Yang saya tempatin yang ini juga kalau ini? ada tamu sama kayak di depan ya. Sama. Jadi kita contohnya kayak di depan tadi. Oke. Jadi ini ruang tamu ruang tamu kumpul keluarga. Kalau kumpul keluarga sukanya di sini, namanya Pak Yani. Pak Yani dulu sering di sini lah. Sekarang ini kalau boleh tahu, ini rumah sering dikunjungi sama putra-putri beliau. Iya, masih kita silaturahmi nggak akan putus sampai sekarang. Karena rumah ini kan dulu itu ibunya Pak Ahmad Yani sudah pesen, sudah amanah rumah ini jangan dibuat museum atau buat cagar budaya, karena rumah ini kan rumah pribadi. Rumah beliau. Jadi biar untuk kumpul keluarga besar beliau, keluarga kita, biar kumpul di sini. Dan keturunan beliau juga masih sering ke sini ya. Iya, alhamdulillah sampai cucunya, sampai mantunya semuanya kalau pas kita sering kumpul-kumpul di sini. Jadi biar rumah ini biar untuk kumpul keluarga besar beliau. Penuh kenangan banget ya Pak. Betul. Jadi ini teman-teman rumah Pak Jenderal Ahmad Yani, dan tempat ini, di tempat saya berbincang dengan Pak Bambang, merupakan ruangan berkumpulnya keluarga Sang Jenderal Ahmad Yani teman-teman. Luar biasa. Rumah sebesar ini ya memang arsitektur dulu itu tidak banyak kamar. Betul. Dan ketika masuk ke dalamnya itu besar ya Pak. Betul, iya. Mantap loh. Iya. Ini. Allahu Akbar. Iya. Oke, ya wes Pak, cukup nih dalam. Iya, Oke guys, jadi seperti ini ya kondisi di dalam rumah yang penuh kenangan dari Jenderal Ahmad Yani. Wow, suasananya sejuk banget teman-teman. Bagian luarnya juga terlihat kondisi pedesaan yang gemah ripah loh jinawi pokoknya teman-teman. Kita akan memperlihatkan di sebelah sana itu terdapat bangunan sekolah yang didirikan oleh Pak Jenderal Ahmad Yani. Kondisi bentuknya masih asli. Sampai sekarang sekolah ini juga berfungsi untuk pendidikan di desa ini teman-teman. Ini ada tempat bangunan kuno juga. Ini garasi ya? Garasi ya Pak? Garasi mobil ya. Oke. Garasi mobil 2 ini, kanan dan kiri. Kondisi masih seperti dulu pertama kali dibangun ya Pak? Iya.
suka banget nih teman-teman dengan bangunan bergaya Belanda, bergaya Eropa. Betul, ini garasi. Oke. Terus ini ada rumah pavilion. Oh, rumah pavilion. Iya. Ini fungsinya untuk apa dalamnya, Pak? Ini sama, ini rumah kalau keluarga kita pada kumpul sana penuh, kita bukain sini. Oh, ini untuk berkumpul keluarga. Juga, ya. Oke. Tapi kan dulu ceritanya gini, maaf kembali lagi. Dulu rumah ini di depan sini. Oh, udah dipindah? Pindah karena ini buat SD. Ini rumahnya Mbah Lurah ya, mbahnya Pak Yani jadi lurah itu loh. Dulu di sini. Wow. Ini rumahnya Pak Lurah ya? Iya, iya, mbahnya Pak Yani ya. Heeh. Dulu di sini posisinya karena ini mau dibuat SD, dipindah di belakang sini. Oke. Ke sini. Karena kita terus dibatasin ini pembatas antara rumah pribadi keluarga sama ini. Ini masih asli tapi, Pak. Mas Rik, Ini sumurnya di mana, Pak? itu sumurnya. Oh, ini. Iya, sumurnya. Sumur yang sudah sangat tua, teman-teman. Menjadi saksi perjalanan dari keluarga Pak Ahmad Yani. Perjalanan Sumur Pak. Timba ya. Ya, ini masih kecil ya. Minumnya air sumur ini, Iya, Pak. Iya. Wow. Ini masih ditimba yang kerek itu ya, teman-teman. Iya. Kalian mungkin zaman sekarang itu udah nggak susah payah ya ngerek-ngerek. Kalau dulu ya kayak gini teman-teman. Sekarang tinggal pencet pakai sanyo ya. Pakai sanyo ya. Ya nanti kita akan nanti lihat SD-nya. Oke. Iya. Ini kampung Desa Rendeng. Desa Rendeng. Desa Rendeng, Kecamatan Gebang ya. Wah, Kabupaten. masih asri ya, Pak? Iya. Sini aja. Iya, sini. Oh, ini menyatu ya. Iya. Sekolahan yang dibangun dari pribadi Pak Ahmad Yani. Iya. Suatu sekolah kenang-kenangan yang menjadi impian Pak Yani untuk mencerdaskan Anak bangsa. anak Khususnya bangsa, anak khususnya Rendeng. Desa Rendeng. Iya, ini bangunannya. Wah, Tutwuri Handayani, Iya. guys. Ini memang kondisi sore hari, jadi Iya. Nah, ini pembatasnya anak di sekolah temboknya. sudah pulang ya. Temboknya ini kan dulu tembok itu kan sama itu. Oh, Dulu gitu. kan temboknya muter sama-sama sampai sini. Luas ya, Pak. Tanahnya kita. Ini sekolahan kuno loh. Iya, ini kuno ini sekolahnya. Ini mau kau silakan. Ya, itu mejanya silakan. Oh, bisa ya, Pak, dilihat. Itu mejanya kayak gitu. Wah, iya tuh teman-teman. Antik loh. Bisa dilipat mejanya ya. Iya, ini Kayak kecil, panjang, dan bentuknya itu rata terus miring gitu ya. Miring, ada tempatnya apa namanya? Tempatnya tinta dulu ya. Hmm. Tinta terus miring ini. Terus ada pembatasnya buat kalau pensil nggak jatuh gitu loh. Heeh. Jadi ketika pensil itu mau ke bawah ada penyangga. Penyangganya. Ini lagi dikosongin mau direhab. Oh, ini mau direhab. Ini ruang kantor. Kepala sekolah, ruang kantor. Ruang kepala sekolah nih teman-teman. Iya. Ini jadi 3 ruangan, satu ruang kantor, 2 ini kayak gitu modelnya. Ini khusus untuk SD ya, Pak? Ini kelas 6 di sini. Kelas 6 ya? Itu mejanya kayak gitu. Wah, mejanya tuh teman-teman klasik banget. Iya. Suka loh. Iya. Ini lihat lorongnya juga beneran klasik. Klasik. Ini kelasnya cuma 1, 2, 3. Dulu memang 3 kelas dipakai untuk pagi dan siang. Bergantian gitu, Pak? Bergantian dengan berjalan waktu, pemerintah Desa Rendeng ini khususnya kelurahan Desa Rendeng bikin 3 lokasi lagi di depan sana. Sebelah sana ada sekolahan lagi. Sama, cuman bikin 3 lokasi lagi di sana. Jadi biar masuk pagi semua. Jadi sudah nggak bergantian, Nggak bergantian pagi sama masuk, sore iya, gitu ya. Ini Oke, ruangannya oke. 3 ini kan udah lorongnya ke sana. Luas loh Iya. teman-teman. Iya, sampai pojok sana itu. Kan dulu ini di pembatasnya tembakan ini. Ini bisa setengah dari kita Wow. sampai itu tembok. Ini sudah beda dengan bangunan yang ada. Kalau rumah 1000 meter ya. Iya. Ini sekolahan Kurang tidak lebih ya. menyatu dengan rumah ya. Enggak. Hampir 800-an lebih ini.
Oke, jadi kalau rumah Pak Yani, rumah kelahiran, Iya. itu sekitar luasnya 1000 meter, iya. dan sekolahnya itu 800 meter. Kurang lebihnya 800 meter. Wah, Iya. Gede juga bisa ini kalau- menampung banyak ya. Iya. Itu ruang apa dulu ada rumah Kayak dinas. dapur ya. Rumah dinas kepala sekolah dulu. Ini ada rumah dinas, Pak. Dulu madep ke sana ya. Ini kan belakangnya ini. Oh, ini belakangnya. Di belakang karena ini kan madep ke sana. Ini belakangnya, Pak. Di belakang dulu madep ke Oh, sana. kirain bagian depan ya, teman-teman. Ya, ini kan ada kamar mandi di sini. Ini dulu kan ruang gedung rumah dinas kepala sekolah. Wih, Juga ada rumah dinas guru di sana udah rusak di sana. yang di sebelah sana itu, Pak. Ini yang masih bertahan ini. Wah, ini sekolah yang penuh kenangan. Mungkin yang melihat dari video ini juga ada ya, salah satu dulu pernah belajar di tempat ini ataupun yang masih belajar. Tapi kalau zaman-zaman Pak Yani ya sekarang sudah sepuh-sepuh ya. Iya, sudah ya. Paling itu tidak kan kalau seusia beliau kan kelahiran 1922. Sekarang kan hampir 104 ya. Satu abad ya. Satu abad kayaknya beliau. Benar kan? Oke. 1922 ini 2026 ya. Heeh. Jadi sudah hampir satu abad lebih. Luar biasa, teman-teman. Dulu waktu prasekolah belum sekolah beliau sering ngumpulin anak di depan itu. Depan rumah ada tiang bendera. Suka ngumpulin suruh anak-anak suruh baris di situ. Wow. Anak-anak kecil itu loh di Anak-anak daerah sini. daerah sini seusia beliau ada kumpul di sini. Jadi beliau dari kecil sudah ada jiwa kepemimpinan. Justru ngumpulin, ayo baris ini, baris. Itu sebelum jadi jenderal ya, Ya, dari kecil pun dia sudah punya jiwa. Mungkin pemimpin. suka mimpin. Jadi ayo baris yang rapi, ayo rapi. Oh, latihan PBB gitu ya. Rapiin ayo, rapi ini. Harus lurus kalau baris gitu. Jadi beliau sudah punya jiwa kepemimpinan dari kecil. Itu cerita dari orang-orang ya, seusia beliau waktu itu. Teman-teman Teman beliau. beliau, iya. Oke. Mungkin di bawahnya beliau, ada yang di bawahnya beliau kan masih ada yang masih hidup. Sekarang ada yang umurnya 101 ada sekarang masih ada. Oh, masih ada, Pak. Ada. Dia pernah cerita malah gini. Ini dia cerita apa ini nyata atau tidak, tapi kejadian mbahnya Pak Ahmad Yani ya. Tadi yang Mbah Wongso Karyo tadi yang Mbah Lurah itu kan dulu sering mengunjungi rumahnya Pak Yani apa silaturahmi ke sana, cerita sama mbah yang sekarang masih ada itu yang umurnya 101 itu bilang gini, kamu ketemu saya terakhir sama orang itu namanya Mbah Bani, kamu terakhir ketemu saya karena nanti nggak tahu nanti kalau ada kabar apa nggak tahu. Ternyata beliau pas Mbah Wongso Karyo pulang ke sini, beliau tuh langsung meninggal. Alhamdulillah enggak. Jadi mungkin ucapan kadang-kadang ucapan ada yang benar terjadi, ada yang maaf cuman guyon ya. Tapi ini benar-benar Mbah ini sampai Mbah yang masih hidup tuh Mbah Bani itu yang umurnya 101 itu bilang, mbahmu tuh luar biasa, mau meninggal pun tahu. Mbah Sakti, kalau Bu Amelia atau anak-anaknya Pak Yani kalau menyebut Mbah Lurah itu Mbah Sakti karena beliau itu benar-benar Omongannya tajam ya, Pak. tajam. Dulu dia juga tokoh, dia juga agak pintar dalam artian secara nggak tahu ya secara naluri kita nggak mungkin percaya, tapi kenyataannya ya itulah yang terjadi. Tahu mau meninggal, dia pun kalau mau dulu kan ada kalau lurah-lurah kumpul di Kawadanan mana Luano ya, lurah-lurah kepala desa kumpulan, ada konferensi atau kumpulan teman-temannya Pak naik kuda. Oh, gitu, Pak. Teman-teman naik kuda, dia jalan ketemu di jalan, Jalan kaki dari sini ke Loano. ke Luano. Yuk bareng yuk, daripada jalan kaki. Udah kamu udah sana jalan dulu. Sampai ya di sana duluan Mbah. Maaf, Mbah udah duduk di sana, udah rokok santai. Ahli tirakat tuh. Ya nggak tahu. Yang menurut cerita orang-orang terdahulu di sini, Mbahmu punya nggak tahu ada kekuatan apa. Kalau jalan cepet, nggak sampar angin atau apa. Itu. Aneh tapi nyata ya. Itu kan ini cerita yang benar-benar Ada ya, saksinya. ada saksinya, ada yang cerita, ada yang ya kita tahu kan karena ada sumbernya yang bisa dipercaya. Oke, ini sangat luar biasa. Sudah diajak oleh Pak Bambang, salah satu famili dari keluarga Pak Jenderal Ahmad Yani, mengajak saya dan memperlihatkan ke kalian suasana lokasi tempat
kelahiran sang jenderal yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ini sejarah loh teman-teman, kita jangan sampai melupakan sejarah. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi tempat rumah kelahiran Jenderal Ahmad Yani di Kabupaten Purworejo. Luar biasa sekali, menjadi lokasi bersejarah karena Pak Jenderal Ahmad Yani itu merupakan salah satu tokoh pahlawan revolusi yang beneran mempunyai andil besar dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini Pak Bambang, semoga juga sehat selalu. Amin. Terima kasih waktunya ya Pak. Sama-sama. Dan kita sudah melihat nih, mereview rumah kelahiran Jenderal Besar Ahmad Yani. Jadi video kali ini sekian dulu. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini sampai selesai. Buat yang baru gabung bisa support dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di kesempatan petualangan berikutnya. Salam dari desa apa? Rendeng, Rendeng, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.